Edukasi pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan lalu lintas. Sebelum memasuki materi edukasi pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok B. Anggota kelompok B terdiri dari Maya Ade Kusniarti Pasaribu, Nur Aini, Gali Agung Pratava, Carmila, Naufal Ulil Albab, Reshihana Siva Anggun Pangestu, Nisfi Laili Aulia, Melania Dia Rusdiana, Kholifa Nur Azakia, Lailatul Nisa, Muhammad Rahul Maulana, dan Puput Kusdiana. Selain itu, kami juga dibimbing oleh dosen pembimbing Pak Made Swandika. Beliau adalah dosen pengampu mata kuliah keperawatan gawat darurat. Mind mapping ini digunakan untuk mengetahui apa saja yang akan kita bahas dalam video ini. Di antaranya, kecelakaan lalu lintas. Ada 4 poin yang akan kita bahas, yaitu pengetahuan. Di antaranya, gambaran umumnya bagaimana, apa itu kecelakaan lalu lintas, apa saja faktor resiko kecelakaan lalu lintas, serta bagaimana upaya pengendalian kecelakaan lalu lintas. Poin yang kedua, faktor resiko kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh yang pertama faktor lingkungan, yang kedua faktor manusia, yang ketiga faktor jalan, dan yang terakhir faktor kendaraan. Kemudian untuk poin ketiga, pengendalian. Yang pertama manusia, yang kedua kendaraan, dan yang ketiga lingkungan. Serta poin terakhir, pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas. Gambaran umum. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan besar yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Korban kecelakaan lalu lintas dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan untuk selalu naik. Demikian juga dalam hal fatalitas, terjadinya kecelakaan lalu lintas tampak mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, jumlah kematian akibat kecelakaan telah mencapai 31.740 jiwa. Artinya, dalam setiap 1 jam terdapat sekitar 4-5 orang atau setiap harinya sekitar 86 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Kemudian, definisi kecelakaan lalu lintas atau KKL. Kecelakaan adalah serangkaian peristiwa dari kejadian-kejadian yang tidak terduga sebelumnya dan selalu mengakibatkan kerusakan pada benda, luka, atau kematian. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian kecelakaan lalu lintas darat yang tidak terduga dan tidak diinginkan. Faktor resiko. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, faktor manusia, yang kedua, faktor kendaraan, dan yang ketiga, faktor jalan, serta yang terakhir, faktor lingkungan. Untuk faktor manusia, yaitu keterampilan mengemudi, kesehatan pengemudi, dan tidak mematuhi aturan lalu lintas akan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya kendaraan, paling sering pada kendaraan sepeda motor, karena kondisi motornya tidak dalam keadaan yang baik, maka dapat memperbesar resiko terjadinya suatu kecelakaan. Selanjutnya jalan, kelayakan jalan, serta sarana jalan.
bagi jalan-jalan yang berlubang akan menjadi faktor utama dalam kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, faktor lingkungan. Cuaca dan geografi dapat diduga dengan adanya kabut, hujan akan menyebabkan jalanan menjadi licin dan membawa resiko kecelakaan lalu lintas. Pengendalian faktor risiko. Yang pertama, faktor manusia, diantaranya melakukan advokasi baik perorangan maupun kelompok, melakukan kegiatan reward dan punishment. Untuk yang terakhir, kegiatan pemakaian APD atau alat perlindungan diri seperti helm, memakai sepatu, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, faktor kendaraan. Yang pertama, pemeliharaan kendaraan secara rutin seperti melakukan pemeliharaan secara berkala. Yang kedua, pemakaian kendaraan sesuai dengan peruntukannya seperti melakukan pembatasan kapasitas angkut dan melakukan kesesuaian. Untuk yang ketiga, faktor lingkungan. Yang pertama, mendesain jalan dan jembatan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian, pemeriksaan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang aman untuk berkendara sesuai dengan standar keselamatan. Selanjutnya, bagaimana pertolongan pertama ketika melihat korban kecelakaan lalu lintas? Yang pertama, amati dan waspadai kondisi lingkungan. Langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan adalah mengamati lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kecelakaan sehingga bisa tahu langkah apa yang perlu dilakukan sebagai pertolongan pertama. Kemudian poin yang kedua, cek tingkat kesadaran korban. Beberapa korban kecelakaan bisa saja mengalami kondisi hilang kesadaran. Jika tidak ada indikasi luka berat, periksalah tingkat kesadaran korban dengan menepuk pundak atau memberi wewangian untuk menyadarkan korban. Poin yang ketiga, periksa pernafasan dan kondisi luka korban. Langkah selanjutnya adalah periksa jalan napas dan pernapasan korban. Dekatkan jari ke lubang hidung korban untuk memeriksa apakah korban masih bernafas atau tidak. Kemudian, periksa juga apakah ada perdarahan dan bagaimana kondisi luka korban. Selanjutnya, untuk poin keempat, lakukan kompresi dada untuk memberikan bantuan pernapasan. Ketika korban dalam kondisi tidak sadar, salah satu langkah pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kompresi dada. Hal ini bertujuan untuk membantu pernafasan korban. Poin yang kelima, periksa kondisi luka. Jika menemukan luka pada korban, segera obati luka tersebut agar tidak mengalami perdarahan berat yang dapat memperparah kondisi korban. Kemudian, apa saja hal yang perlu diperhatikan ketika menolong korban kecelakaan? Yang pertama, ketika korban kecelakaan mengalami luka tusuk di sekujur tubuh, jangan mencabut benda tersebut karena kemungkinan akan memperparah luka korban atau kondisi korban. Untuk yang kedua, melakukan pijatan saat terkilir atau patah tulang merupakan hal yang berbahaya. Jika korban dilakukan pijatan, justru akan memperparah kondisi korban atau kondisi pasien. Yang ketiga, apabila korban pingsan dan mukanya merah,
kepala harus ditinggikan. Tetapi jika mukanya pucat, maka baringkan tanpa bantal. Memberikan bantal yang tinggi pada kondisi yang salah bahkan dapat membuat pasien menjadi kejang atau korban menjadi kejang. Jika kondisi korban sedang mengalami sesak nafas, jangan lupa untuk membuka kancing baju dan celana untuk membuatnya lebih mudah bernafas. Dan jangan berikan makanan atau minuman pada penderita yang pingsan. Selanjutnya, poin keempat, jangan memberi minuman pada korban. Salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia ketika menolong korban kecelakaan adalah memberikan air untuk diminum. Yang kelima, asal mengangkat dan memindahkan korban yang cedera ketika korban ternyata mempunyai cedera di salah satu bagian tubuh dan kita salah memindahkannya, maka cedera menjadi semakin parah. Jadi, maksud di poin ini adalah untuk memperhatikan luka dan cedera pada pasien atau korban, karena apabila kita salah melakukan tindakan, dapat memperparah kondisi korban. Poin keenam, tidak memakai APD ketika menolong korban, apalagi korban mengalami perdarahan. Yang perlu dilakukan adalah menghentikan perdarahan tersebut. Akan tetapi maksud di poin 6 ini untuk memakai APD adalah kita juga memperhatikan diri kita, karena darah itu salah satu faktor untuk penyebaran penyakit juga. Kita tidak tahu apakah pasien tersebut mempunyai penyakit menular atau tidak. Jadi, perlu diperhatikan terlebih dahulu kondisi dari korban dan penolong juga. Selanjutnya, melepaskan helm korban dengan cara dan posisi yang salah. Memakai helm saat berkendara bukan berarti bebas dari cedera kepala. Kesalahan yang jamak terjadi yaitu helm dilepas dengan cepat tanpa mempertimbangkan adanya cedera leher. Maksudnya di sini adalah saat melepaskan helm korban atau pasien, kita perlu memperhatikan apakah memiliki trauma pada bagian leher atau pada bagian kepala atau tidak, karena apabila kita melakukannya secara terburu-buru dapat memperparah kondisi korban atau pasien. Selanjutnya, bahaya mendongak ketika mimisan. Mendongakkan kepala ketika mimisan dapat mengakibatkan darah masuk melalui saluran pernafasan dan terjadi mual serta muntah. Karena darah yang masuk melalui saluran pernafasan dapat mengakibatkan penyumbatan pada saluran pernafasan itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok B. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih sudah menonton video edukasi ini. Semoga bermanfaat.